Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa hadir dalam acara pengajian Ba'da Subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Asrizal Al-Hasani. Untuk memulai acara kita pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrizal. Kepada beliau kita persilakan. Terima kasih Pak Irman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Fahnan wa lamina sayyidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu semuanya, pagi ini kita coba merekam pembahasan ayat kita ini. Kita mulai pertama, dibacakan ayatnya. Saya tulis ya. Wa apa itu? Wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Fa'tu bisurati. Sini ya. Fa'tu bisuratin mim misli ya. Apa? Mim mislihi. Nah, terus wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Masih kelihatan Pak Iman? Masih kelihatan? Kelihatan. Ah? Ya, masih. In kuntum shadiqin. Min kuntum. Kelihatan ya sini? Ya. Masih. Masih sadikin. Oke. Wah, Ustaz, kelihatan itu. Ah? Lewat. Ke bawah aja, Ustaz, ke bawah aja. Oh ya. In kuntum sadikin. Ada yang salah? Coba perhatikan. Sadikin. Nah, oke. Ayat berapa ini? 3. 23. Oke. Nah, sekarang langkah kedua kita coba ketemukan dulu ya. Wa in kuntum, wa dan ini huruf ya. Dan jika huruf. Nah, kuntum dan jika kuntum ini KKR ya. KKR tadi dalam po ada tumnya. Katanya kun. Nah, kalau setelah dibuang KKR-nya tinggal dua huruf yang berpola dhamma sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah. Maka kata-katanya adalah kana. Karena kita buka di kamus adalah. Nah, dan jika kalian adalah dalam kondisi ya, fi huruf dalam kondisi dalam atau pada raibin apa kata benda. Amin. Keraguan. Kalau
Dan jika kalian masih dalam keraguan tentang apa? Mimma, ini ada dua ya, mimma dari apa yang nazalna. Apa itu? Jalan. KL. Ya, ke KL. Katanya pelakunya siapa? Kami. Kami akan kata nazala polanya fa'ala. Kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan. Allah, apa itu? Huruf atas atau kepada atau atas. Abdi, benda. Siapa itu? Hamba. Nah, kata ganti. Kalau kata ganti di belakang kata benda berarti pemilik. Jadi hamba kami. Kalau Nabi Muhammad diakui oleh Allah sebagai hamba kami. Kita apa diakui atau enggak ya? Nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita juga diakui oleh Allah sebagai hambanya. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina, dan jika kalian dalam keraguan dari apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, tentu apa itu? Quran. Ada yang tinggal ini, fa-nya belum ada harakat. Fa ini adalah huruf. Maka apa bacanya ini? Itu. Kenapa itu? Karena di belakangnya itu huruf ya. Maka datangkanlah itu KKP ya, KKP. Maka datangkanlah KKP pelaku yang diperintah antum, akar kata ata ya. Maka datangkanlah di huruf dengan suratin kata benda. Sebuah surat ayat. Nah, min misli huruf seperti atau sebagian min misli. Nah, misli kata benda ya. Seperti serupa. Di kata ganti. Ini katanya kan Al-Qur'an ya, seperti Al-Qur'an. Dari sebagian seperti Al-Qur'an. Jadi datangkanlah seperti Al-Qur'an. Dan huruf ud'u, apa ini? Ud'u kata kerja perintah. Sama dengan ini, kerja perintah, ini kerja perintah. Maka katanya pelakunya siapa? Antum ya. Yang perintah antum. Nah, yang dia apa? Akar katanya apa? Da'a. Da'a itu artinya menyeru. Jadi datangkanlah, serulah, mintalah, dan datangkanlah atau mintalah atau serulah oleh kalian. Oleh kalian. Pak Herman, diterangkan tugasnya. Syuhada kata benda. Saksian. Syuhada, akar katanya apa? Syahada. Apa namanya syahada? Bersaksi ini saksi-saksi atau penolong-penolong. Saksi-saksi atau penolong-penolong. Kum kata ganti. Kata ganti artinya kalian. Minta tolonglah, berserulah kepada saksi-saksi kalian, para penolong kalian. Tapi sarannya min huruf dari dunillahi, kata menjemuk selain Allah. Jangan minta kepada Allah. In kuntum huruf jika. Nah, ini sama kan? Wa in kuntum sama ya. Jika kalian adalah kata KKL, jika kalian adalah sadikin, apa ini? Sadikin kata benda pelaku aktif ya, kata benda pelaku aktif. Polanya fa'ilun. Jadi orang-orang yang benar. Akar kata siapa? Orang-orang yang benar. Jadi ayat ini wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna alaina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian masih dalam keraguan tentang apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran,
Kalau ragu dengan Quran, kalau masih juga bertanya apa benar nggak ini wahyu dari Allah, apa benar nih kata Muhammad ini. Nah, Allah tantang, fatu bisuratim min misli. Kau datangkanlah, maka datangkanlah sebuah surat sama dengan ini, sama dengan Quran. Nah, sampai saat ini alhamdulillah belum ada satu orang pun yang berhasil membuat ini, yang semisal Quran. Ada juga yang membuat tapi aneh bunyinya. Jadi datangkan sebuah surat yang bisa seperti ini. Nah, dan mintalah, serulah teman-temanmu yang lain. Minta tolong sama para penguasamu, minta tolong para teman-temanmu, tapi selain daripada Allah. Artinya selain daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, selain orang-orang yang membaca Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Yang tadi kan Nabi berdakwah kepada orang itu kan, wah ini kadang Muhammad aja ini, wah ini kan syair ini, dan ini kan ini. Nah, kalau kita masih ragu dengan Quran, silakan ketahui. Terus terang Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya pernah menantang ayat ini. Saya coba, wah ini bagus nih. Saya dulu kan sedikit agak bisa juga buat puisi. Yang buat puisi saya coba, ini kan sastra Quran ini betul-betul sastra yang tinggi. Saya coba membuat puisi. Saya bisa bunyi ini. Di pagi yang cerah, saat bunyi suara angin semilir malam masih tersisa, dan suara jengkrik pun begitu membahana. Begitu saya buat bawah-bawahnya, saya cek lagi ke atas. Suara semilir malam, lah semilir ini kan punya Tuhan juga, kan katanya bindunillahi, dan selain daripada Allah. Loh semilir ini kan ciptaan Allah, berarti nggak boleh dong saya pakai, angin, saya coret angin itu di situ, nggak boleh pakai angin, karena angin itu ciptaan Allah. Kata Allah, buat sebuah surat, tapi selain daripada Allah dan ciptaan Allah, berarti angin nggak bisa nih. Lalu suara jengkrik pagi hari, loh jengkrik juga punya Allah, nggak bisa lagi, coret lagi. Lama-lama saya lihat tangan saya yang nulis, loh. Tangan saya yang nulis kan juga punya Allah. Kata Allah kan min dunillahi, selain daripada Allah. Saya lihat tangan saya punya Allah, nggak bisa lagi. Akhirnya saya bilang, bah, nggak mungkin. Ayat ini menutup saya untuk menentang Allah. Nggak mungkin sama sekali. Jadi ayat ini sebenarnya, lu nggak bisa, kata Allah. Memang nggak bisa kita. Karena saya lihat terakhir, yang menulis tangan saya punya Allah, kecuali tangan saya nggak ciptaan Allah. Kan persyaratannya min dunillah. Kau buatlah sebuah surat, tapi jangan libatkan aku. Tidak ada sebuah kegiatan di muka bumi ini yang tidak melibatkan Allah. Nah, jadi akhirnya saya bilang, ya Allah, tidak mungkin aku menantang ini, dan sampai kapanpun aku tidak akan mungkin menantang ayat ini. Jadi kata Allah, wa in kuntum shadiqin, jika kau benar. Makanya saya katakan saya nggak mungkin. Kalau itu sikap saya Pak, sami'na wa ata'na. Apapun yang dibacakan Quran saya percaya. Karena saya nggak mungkin sama sekali untuk menulis. Tidak mungkin sekali membuatnya. Saya bacakan juga mulutnya, mulut ciptaan Allah. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ini ayat ini tentang orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Kalau tidak percaya, silakan buat sebuah surat saja. Mereka dia memperolok-olokkan, karena juga ada yang membuat itu apa namanya gajah, apa itu gajah, dan juga kuda nil, apa itu kuda nil. Ada juga yang menantang itu, tapi nggak ada nilainya sama sekali. Al-Quran itu di samping nilai sastra, tidak kehilangan makna. Pada saat bicara makna, tidak kehilangan sains. Jadi Al-Quran itu mengandung semua unsur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli sastra, silakan buat sastra. Karena Al-Quran juga bicara sastra. Ibu boleh lihat surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi, itu ujungnya kalau kamar itu ra semua. Saya baru terpersona lihat surah kamar. Kalau Al-Kahfi, itu tuh a semuanya. Kalau Qul Ahad, Allahu Samad, cuma 4 berapa ayat itu yang dalnya, yang bunyinya dal semua. Tapi kalau Al-Kahfi, a semuanya. 108 ayat bunyinya a semua. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu a semuanya. Jadi begitulah surat Al-Quran itu sastra sangat tinggi. Jadi orang ditantang untuk membuat sebuah surat yang seperti Al-Quran. Nggak ada sampai saat ini yang mampu membuatnya. Tidak ada. Kalaupun membuat maksa-maksa diri, ada juga orang itu mengatakan, oh saya bisa buat surat ini, cuma nggak diakui. Karena tidak ada nilai sainsnya. Kadang-kadang kalau kita paksakan nilai sastra, kehilangan nilai sains. Kadang kita paksakan sains, kehilangan nilai sastra. Al-Quran semuanya ada. Jadi Bapak-Bapak Ibu, ayat ini, ayat Allah menantang kepada semua kita untuk, kalau kita orang Islam, mukmin percaya kepada Al-Quran. Ini tantang pada orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran dan tidak percaya pada Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian keterangan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan saya serahkan kepada Bapak Moderator untuk memimpin tanya jawab dan diskusi. Silakan Pak Irman.
Oke, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan kajian ayat surat kedua, yaitu ayat 23. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan yang terkait dengan ayat ini ataupun dengan gramatikal Al-Qur'annya. Persilakan. Silakan bertanya, Pak. Mungkin para please kali, Pak. Ya, para please. Dibuka mic-nya ya. Buka dulu mic-nya para please. Halo Ustaz. Silakan bertanya, silakan. Ya, mimma itu apa terdiri dari min dan ma Ustaz ya? Iya, iya benar. Jadi min itu berarti ada minnya Ustaz ya? Ya. Bukan. Min ma, jadi itu min tambah ma ya. Min tambah ma sama dengan mimma. Ya, jadi ya. Min tambah ma. Karena nun ketemu mim idgham diguna, jadi digabung aja. Mimma. Lanjutnya ya. Itu maksud Ustaz Pak Yusuf PI nanti itu ya. Ini pertanyaan pembukaan aja Ustaz. Oh, pertanyaan mancing aja. Oh ya, ada bloknya mancingnya. Ini Kang Jorela udah siap-siap tuh Pak Irman. Silakan. Boleh ya, siap. Ya, Silakan. kaitannya ini lanjutan nih Pak Kos ini mima ya, lanjutkan ke nazalnya. Ya. Nazal, nah itu kan domir ya untuk Allah ya pakai. Ya, kami ya. Nah, maksudnya gini, kan katanya saya pernah dengar itu kan mu'adom nafsah ya untuk mengagungkan Allah. Nah, yang pertanyaan saya, apakah kalau Allah mengatakan aku turunkan gitu, itu menyalahi atau tidak lebih agung gitu? Kalau mengatakan Allah aku turunkan gitu kan, tidak kami turunkan gitu. Barangkali begitu, Pak. Makasih Kang Jorela. Nah, jadi di sini kalau Allah berkata kami, bukan berarti Allah banyak, tapi mengagungkan Allah ya. Itu bahasa metamorfos gitu ya. Saya juga terasa sama saya kalau saya mengatakan misalnya kayak materi Al-Sani lah. Saya selalu mengatakan kami tim Al-Sani. Saya tidak berani mengatakan saya. Jadi itu mengagungkan untuk apa istilahnya itu untuk kalau bahasa saya pribadi tahu diri. Kita tidak apa. Mungkin Allah begitu. Jadi kami itu Allah tuh begitu apa ya? Begitu agungnya sehingga Allah tuh tidak berani tidak mengatakan sendirian. Misalnya sendiri pun berani. Bisa, nggak salah. Tetapi ini kalau biasa saya lihat, nah ini Allah tidak ada kaitan dengan penyembahan. Tetapi bicara penyembahan, Allah pasti mengatakan aku. Nah, coba contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'buduni. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Jadi kalau sudah Allah mengatakan aku, itu biasanya urusan tauhid. Tapi kalau mengatakan kami, hanya berita biasa. Berita-berita yang seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami menjadikan manusia, menciptakan manusia sebagai kejadian. Itu tidak ada unsur penyembahan. Begitu ada unsur penyembahan, pasti Allah mengatakan aku. Kalau misalnya, terkait wahyu ya, karena wahyu bisa kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Itu boleh kami. Tetapi mengenai penyembahan itu pasti Allah mengatakan aku. Jadi misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Jadi kalau saya mengatakan, saya melihat ayat, kalau sudah Allah katakan aku, berarti di situ tuh Allah sudah kita ada unsur penyembahan di situ. Tapi kalau Allah mengatakan kami, berarti pertama berita-berita tentang biasa tidak ada penyembahannya. Yang kedua Allah menyatakan keagungan dirinya. Nah gitu Kang Jorela ya. Iya. Oke. Selanjutnya yang lain mungkin ada yang bertanya. Bu Yulianis kali ya. Silakan dibuka mic-nya Bu Yulianis. Silakan, siapa yang bertanya lagi? Bu Yulianis kayaknya Pak Ustadz. Silakan. Dia belum buka. Kalau bisa dia katakan, kasih channel aja dulu Bang Pak Herman. Channel mau tanya kali itu. Ya. Silakan channel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan aku dan kami tadi, Ustadz.
Ya. Kalau aku kan sendiri itu terkait dengan penyembahan, tapi Ya. kalau kami kan perintah biasa. Apakah bisa diartikan bahwa kami di sini itu Allah melibatkan Jibril? Iya. Iya. Bukan hanya Jibril, tetapi semuanya. Para malaikat. Semua para malaikat dan manusia juga bisa. Contoh ayat, Inna nahnu nazzalna wa innahu lahafizun. Nah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Bagaimana bentuk pemeliharaan Allah? Ya melalui para hafiz, melalui para mufassir. Itu Allah melibatkan para mufassir. Jadi yang saya lihat yang Allah melibatkan makhluk di muka bumi ya para ahli Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Jadi artinya pada saat Allah memerintahkan kami tergantung SOP yang ada pada ayat itu. Jadi bisa melibatkan Jibril, bisa melibatkan para sahabat, para manusia, bisa semuanya, Ince. Tergantung konteksnya. Oh, berarti bukan, saya pikir karena penurunan wahyu itu kan terkait dengan Allah, Jibril, Muhammad gitu kan. Ya, saya sangka tuh kami itu kan Allah dengan Jibril aja gitu. Oh, itu yang ayat itu 3 itu ya. Tetapi ayat lain, inna nahnu nazzalna wa innahu azikra wa innahu lahafizun, itu kan cara Allah memelihara Quran itu kan melalui manusia. Iya. Tahu-tahu Ince menemukan, oh ini kitab ini kok dipalsukan orang, ayat ini dipalsukan orang, Ince langsung lapor ke MUI. Itu bagian dari memelihara. Berarti manusia juga yang berinteraksi dengan Quran tuh bisa punya kesempatan sebagai orang yang terlibat dalam kata nahnu di situ. Oh begitu. Iya. Termasuk juga kayak malaikat yang lain, Bu ya, menurunkan. Iya. Kalau malaikat pasti. Kan ayat dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, itu kan malaikat yang lain juga. Malaikat siapa gitu kan? Malaikat ya. Tidak hanya Jibril. Ya. Tidak. Kita punya kesempatan. Kita punya Incenor punya kesempatan, punya peluang. Amin. Get the moment. Ambil peluang itu melalui Al-Quran. Amin. Nah, masih tanya lagi terkait ayat 23 ya. Silakan. Itu kan ada suhada. Ya. Itu kan saksi-saksi. Ya. Itu kan kata benda jamak, Jek. Ya. Ya. Kata benda jamak kan kita lihat di kamus. Ya. Tapi kalau dari penampilannya itu mana yang menunjukkan jamak, Pak? Polanya fu'ala. Jadi kalau fa'ala orangnya jamak fu'ala. Ya. Fu'ala di jamaknya ini. Di pola jamaknya ini. Fu'ala. Nanti jamak. Jadi syuhada'u. Karena ini bersifat objek, jadi syuhada, mesti kan syuhada'u. Ini pola fu'ala. Ini pola fu'ala itu sudah pola dia. Sudah pola. Kalau pola itu dalam bahasa Indonesia itu kan ada. Misalnya kata kerja makan menjadi makanan, itu berarti benda ya. Sama an belakang. Tapi tidak mesti an ada. Misalnya tidur, ketiduran. Tiduran bisa benda nggak? Itu pola. Jadi pola itu sebuah kondisi dari akar kata aja. Polanya akar kata, lalu dibuat dirubah bentuk akar kata menjadi sebuah format. Nah, setiap yang mengatur pada format itu artinya sama. Itu pola. Misalnya fu'ala. Jadi yang syuhada, misalnya sufaha, itu berarti pola. Berarti itu jamak dari akar kata tadi. Kalau syahada bersaksi atau apa, kan syuhada, saksi-saksi. Para saksi kalian. Nanti di situ bukan hanya menyaksikan tapi menolong. Hamzah fathahnya itu fungsinya apa ya? Itu tuh sebagai tambahan, itu pola. Kan polanya seperti itu. Penghubung dengan kum bukan. Bukan. Itu polanya. Pola. Ya, polanya. Pola yang terkait dengan 10 pola yang enggak, lain lagi. Kalau lain lagi kan ini, makanya saya tidak kenal fa'ala. Ini pola kata benda. Misalnya pola kata benda itu misalnya fa'ala, fa'lan. Maka semua pola fa'ala yang menjadi fa'lan itu benda. Misalnya abada, abdan. Sahala, sahlan. Itu pola benda itu. Itu polanya. Pola kata benda. Kalau kata kerja polanya 10. Kalau pola kata benda nanti masing-masing dia punya pola-pola tersendiri. Misalnya aslama polanya islama. If'alun. Nah, itu pola kata benda dari akar kata dari pola af'ala. Nanti ada pula nanti tempatnya itu di bunga rampai.
Ya. Masih lanjut. Lanjut silakan. Masih di kata terakhir sodiqin. Sodiqin. Ini kan kata benda jamak juga kan? Ya, jamaknya karena ada yana ini. Ada ya ini jamaknya. Ya. Ini kata benda pelaku aktif. Fa'ilun. Ini kan jamak juga. Jamak. Jamak. Karena kalau ini kan Yana ini kan juga ada di KKSAD kan? Yana ini bukan KKSAD, ini jumlah orangnya nih. Ya makanya itu ya kan. Jadi ini menunjukkan jamak di kata benda. Iya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama Once. Silakan yang lain. Ya, Bu Yulianis nih udah siap dengan pertanyaan. Silakan. Iya. Saya jadi merangkum aja semuanya. Ini kan ya Allah ini menantang ya, menantang makhluknya lah gitu ya. Mungkin orang kafir antaranya. Nah, tapi ini kan Allah sendiri sudah menyediakan jawabnya itu kalau dilihat ayat selanjutnya ya. Iya. Kailam tafa'alu wala tafa'alu itu kamu pasti tidak bisa kan Allah sudah bilang gitu. Ya, dan pasti tidak akan bisa. Ya, saya kalau baca ayat berikutnya udah menggigil, Bu. Nggak berani saya kalau membaca ayat berikutnya. Jadi sebenarnya Allah sudah menjawab ya bahwa kita tidak mungkin dan tidak akan mungkin dan mustahil mungkin. Lalu Allah katakan di ayat berikutnya itu. Mungkin kita coba dulu kita ayat ini kalau ada yang lain, nanti kalau ada waktu saya singgung yang berikutnya. Ya Bu Yulianis ya. Ya. Mungkin kita fokus saja ayat ini dulu. Pak Herman, nyambung dikit Pak Herman. Ya, Bu Yulianis sudah oke ya. Ya, lanjut Pak Rafli silakan. Pak Ustadz, ini nyambung masalah tudana tadi Ustadz ya. Tadi kalau tadi nahnu itu kan mungkin melibatkan Tabu Inca tadi melibatkan yang lain kayak malaikat atau mungkin tadi inna nahnu nazalna zikra gitu Ustadz ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat pada ayat 30 Ustadz, ayat di Al-Baqarah ini. Sebentar Pak, kalau di luar ayat ini nggak usah dulu Pak ya. Kita khusus ayat ini. Sama Al-Baqarah Ustaz. Iya, artinya di ayat ini aja. Iya. Nah, jadi ini terkait dengan nahnu dan tadi Ustaz. Nahnu. Ya kan tadi Ustaz bilang kalau yang menyebutkan aku itu kan ada kaitannya dengan penyembahan Ustaz ya. Tapi kalau nahnu tadi kalau nah itu kata Bu Ince tadi mungkin melibatkan yang lain. Contoh misalnya tadi kayak menurunkan air dari langit, itu kan mungkin melibatkan malaikat ya. Kemudian Ustaz juga nambahkan dengan akulah yang menurunkan Al-Quran, akulah menjaganya kan gitu Ustaz. Ya. Nahnu. Kami ya. Kalau ayat 30 Ustaz, di sini bunyinya juga ada kata-kata aku, ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Nah, di sini kan ini kan saya. Ya. Sesungguhnya aku. Ini kan ya kan tidak ada penyembahan. Jadi dia menciptakan. Oh, penciptaan di sini Pak. Jadi kan Allah menciptakan. Nanti kalau menciptakan ikut malaikat berarti malaikat ikut menciptakan nanti. Kan ini baru cikal bakal manusia, Pak. Kejadian awal. Belum ada siapapun pada saat itu. Jadi pada saat berkata ini ya Allah berkata kepada malaikat, objek yang apa namanya yang diajak kan nggak mungkin inna kami akan menciptakan manusia di khalifah muka bumi kan nggak mungkin karena Allah memanggil para malaikat di sini. Konteksnya sudah beda Pak. Ada orang kedua ini. Nah, malaikat sudah jadi orang kedua di situ. Iya kan mungkin yang ini itu terkait dengan penyembahan dan penciptaan kali ya. Bukan Bu, di sini kan penciptaan juga kan dia arti laqad khalaqna juga penciptaan, tapi khalaqna di situ. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim dan tidaklah kami menjadikan sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik kejadian. Nah, di sini yang akan dijadikan anak itu diajak bicara oleh Allah karena mungkin. Ini kan logika. Wa isqala rabbuka lil malaikati inna. Dan ketika malaikat berkata kepada dan ketika Tuhan kalian berkata kepada malaikat, sesungguhnya kami. Kan Tuhan bicara kepada malaikat. Lalu misalnya malaikat yang akan dijadikan kami kan tak mungkin.
nggak cocok gramatikalnya kalau kata di situ inna. Itu orang ketiga ini. Nah, malaikat orang kedua di situ, Pak. Dia kembali lagi ke konteks. Jadi mungkin gini, kalau dipahami dulu sebentar, Cek. Dengan saya Pak Raplis dulu. Dipahami dulu Pak Raplis konteksnya bahwa struktur ayat ini bicara di sini ini Allah mengajak para malaikat bicara. Tidak membicarakan kepada orang lain. Kalau Allah bicara kepada orang lain, nah bisa melibatkan malaikat kami. Tapi ini kan Allah bicara kepada malaikat. Malaikat jadi orang kedua. Maka Allah mengatakan ini. Ya Pak Raplis. Ustaz, oke. Nggak apa-apa Ustaz, lanjut Ustaz. Bunce tadi mau tambahan apa Bunce? Mungkin gini. Jadi kan Allah itu ya mau bilang ini atau nahnu itu kan tergantung Allah ya. Tapi maksud saya gini. Jadi bukan berarti kalau ini itu hanya terkait dengan penyembahan. Tidak hanya terkait dengan penyembahan, bisa juga dengan yang lain tergantung konteks. Tetapi kalau untuk penyembahan pasti ini mungkin gitu. Itu ditegas, jadi ini itu tidak hanya untuk penyembahan, tetapi untuk penyembahan pasti ini mungkin gitu. Ya. Oke. Saya tambahin lagi, mungkin bicara ini berkaitan dengan tauhid. Ya. Karena pada saat Allah mengatakan ini, berarti pencipta nggak ada yang lain. Nah, tapi pada saat diciptakan tadi di surat At-Tin, itu pengkabaran berita tentang pencipta. Tapi kalau sudah ini, berarti Allah itu sudah mengatakan keagungannya bahwa ini loh saya. Jadi kalau bahasa saya itu bahasanya tepuk dada, aku ini loh. Jadi kalau Allah mengatakan aku itu wajar ya. Jadi saya sepakat sama Ince bahwa kalau penyembahan pasti ini, tapi ini mungkin lebih luas, tapi mungkin saya batasi dengan tauhid aja, kaitan dengan tauhid. Dan kejadian yang betul-betul tidak bisa dilaksanakan oleh yang lain. Pada kasus itu ya. Oh iya Ustadz, ini mungkin ada juga lanjutannya ayat ini juga Ustadz. Dan akhirnya itu kan katakan, betul Ustadz katakan, ini kan bahasa-bahasa kesombongan Ustadz ya. Ya, kebesaran lah. Kebesaran ya, katakan kita sombong itu adalah milik Allah. Ya. Dan tidak boleh makhluk ini berkata sombong, yang boleh sombong kan Allah. Dia mengatakan kami, kan begitu Ustadz. Ya. Akhir ayat juga dikatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Ustaz ya? Oh, oke Pak. Jadi kita sudah lari ke ayat lain Pak. Jadi pesaran kita jangan lari ke ayat lain. Artinya kita sudah memahami ayat lain. Makanya tadi saya batasin Pak. Jadi kita nggak usah membahas ayat lain dulu karena ayat itu nanti kasihan dia, nanti datanya ada juga nanti khusus nanti Pak. Ya. Ya, batasi Pak Herman ya. Oke, Ustaz, lanjut Ustaz, Pak Herman. 30 ya, tapi kita baru 23. Oke, lanjut. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Silakan. Itu Bu Yulia Agni ada itu mau tanya? Ya. Baru datang Ustaz. Ayat apa tanya belum tahu nih. Oh. 23. Mungkin dipelajari dulu, nanti ditanyakan Bu. Suaranya keras. Ayat 23. Pokoknya mantap. Baqarah 23. Buniul. Yang lain dulu silakan. Yang sudah mendengar dan sudah mendengar pembahasan ya. Silakan. Mic-nya ketutup, Niul. Niul saya tutup. Surat Abasa ya Pak Ustadz ya? Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Ayat berapa Pak Ustadz? Nggak tahu nih. 23 Bu, 23 Bu. 23. Oh, 23. Silakan dibaca dulu nanti biar yang lain dulu ya. Ya. 23. Yang lain dulu ya. Ibu. Yang lain dulu silakan. Yang lain dulu. Silakan Ibu-ibu yang lain bertanya. Pak Jupri Semanik ini ada orang baru nih. Silakan bertanya Pak Jupri Semanik nih. Ya. Pak Jupri Semanik ya. Ya. Orang Solo Ustaz. Hah? Orang Solo mah. Oh, Semanik ya. Oke, silakan tuh tanya. Pak Jupri Semanik. Jupri. Atau Ibu Saripah. Bu Saripah, silakan Bu Saripah Wajah nanya. Mic-nya belum buka nih. Buka, silakan Bu Saripah. Lanjut dulu Tat yang lain.
Ada pertanyaan tadi. Bu Sylvia malu-malu bertanya ya. Iya. Malu bertanya selesai di jalan. Lalu bertanya, jangan bertanya. Dia juga tuh Pak Herman. Ya. Bang Rahman ini, Bang Rahman, Abdul Rahman. Silakan Iya, Bang Rahman. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sungguh menarik ya. Ya, apa namanya, fokus kepada kalimat kami gitu kan. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Ustadz bahwa Allah menggunakan kata-kata kami itu ada pelibatan malaikat gitu ya Pak Ustadz ya. Juga makhluk lain ketika masuk ke ayat inna nahnu nazalna dzikra gitu ya. Nah ini mungkin loncat ke surat lain tapi nggak apa-apa untuk penegasan aja Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan saya begini Pak Ustadz, di surat An-Nisa ayat 164 ketika Allah berfirman kepada Musa, kan ada kalimat wa kalamallahu Musa taklima gitu kan. Nah, apakah di situ secara implisit apa namanya ya, ada kalimat kami yang memang tersembunyi gitu ya, sehingga kalau lihat terjemahan Allah berfirman langsung gitu kan, berfirman langsung kepada Musa. Tapi kalau melihat metode penurunan firman itu pasti kan melibatkan malaikat gitu kan. Ini yang saya yakini ya, tidak ada Allah itu langsung berfirman kepada para nabinya, tapi pasti melibatkan malaikat. Nah, apakah di ayat An-Nisa 164 itu wa kalamallahu Musa ta'lima itu juga ada satu kalimat implisit yang memang secara implisit ada kata-kata kami sesungguhnya gitu kan. Nah, kemudian kalau saya juga melihat ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Itu satu deretan yang memang ada pelibatan gitu kan antara Allah, malaikat dan rasul. Kemudian kalau saya juga melihat ayat yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli, itu satu deretan juga yang tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya begitu Pak Ustadz. Nah, ini kira-kira gimana Pak Ustadz untuk menegaskan kata-kata kami di dalam metode penurunan Al-Quran yang sesungguhnya melibatkan malaikat kepada setiap rasulnya. Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi contohnya surat apa Pak? Begini Bang Bonce, sebentar Bonce. Kita kembali ke topik. Tadi kan persyaratan awal kita tidak melayani dulu pertanyaan di luar ayat ini. Nah, jadi satu itu. Jadi saya tidak membayar Anissa ya apa, karena ini kita rekam Bang Mas, maaf sekali ya, kita rekam ini. Jadi kita usahakan fokus saja ayat ini. Nah, jadi saya tidak membahas ayat yang lain dulu. Saya tidak komentari ayat Anissa apa. Oke ya. Kita dari awal mungkin tadi sudah kita ingatkan ya. Pak Herman sudah ingatkan tadi. Bahwa kita ini alhamdulillah kita mencoba merekam dan kita akan posting di YouTube siang ini juga. Satu itu. Yang kedua, karena di sini ada kata-kata nazalna yang berkata kami. Nah, sini nanunya yang kami bahas. Bahwa pada saat Allah mengatakan kami, itu melibatkan pihak kedua, pihak yang lain lah. Tidak terbatas saja malaikat, tapi pihak lain yang mana pihak itu tergantung konteksnya. Pada saat pemeliharaan Al-Quran, bahkan sampai ke kita pun punya peluang untuk dilibatkan dalam ayat itu. Tentu kita pengen bagian dari ayat itu kan. Inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafizun. Nah, kita pengen bagian dari situ. Nah, jadi nahnu di situ ada kalimat pertama keagungan Allah, ada yang kedua memang melibatkan pihak lain. Nah, itu yang nahnu. Tapi kalau tadi Ana tadi sudah bilang itu penyembahan atau masalah tauhid. Dan tidak ada duanya, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain dalam ayat itu. Oleh pihak lain hanya bisa dilakukan oleh Allah. Pada saat Allah mengatakan ana atau tu tadi ya. Nah, jadi sekali lagi kita bisa memahami bahwa kalau Allah berkata nahnu bukan berarti Allah banyak, tapi Allah melibatkan yang pihak lain ya. Tidak hanya malaikat, tapi juga kita terbuka peluang untuk terlibat dari nahnu tadi. Ya contohnya tadi lah. Allah memelihara Quran melalui para hafiz, para orang yang paham Quran, orang yang selalu memelihara Quran. Bahkan kita juga terbuka kemungkinan kalau ada Quran salah kita bisa protes. Nah, itu bagian dari pemeliharaan Allah. Para hafiz itu jelas itu. Sekarang coba bayangkan, semua
hard copy Al-Quran dibuang. Siapa yang bisa membuat Al-Quran sekarang kalau bukan para hafiz? Dan mungkin kalau Al-Quran ini dibuang semuanya sekarang, dalam tempo hitungan jam sudah ada Quran baru. Dikumpulin para hafiz itu 30 orang, satu orang satu juz, itu dibagi tugas, itu 1 jam selesai semua. Kembali lagi Quran asli. Kalau Al-Quran itu dimusnahkan semuanya. Itu Bang Rahmannya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, kita tidak bahas ayat lain, jadi kita hanya bahas ayat ini. Ini kita uji coba ini. Kita uji coba untuk pertama kalinya kita akan coba upload di YouTube. Nanti silakan Bang Rahman buka di Rizal Sani YouTube saya. Nanti akan ada. Silakan komen di situ nanti ya. Begitu ya Bang Rahman, dan sama sekali mohon maaf. Nah, saya kembalikan ke Pak Irman. Ya. Oke, sebenarnya kita kan harus punya ruang lingkup ya. Kalau kita bahas secara luas, kata per kata mungkin akan banyak ayat, karena terkait semua. Oke, lanjut mungkin sama Bapak-Bapak yang lain, silakan terkait dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 23 ini. Apa Ibu yang lain? Ada Ibu? Bang Yusuf bisa tanya, Bang Yusuf nanya. Sudah Bu ya, pas. Kang Eka itu baru kayak Ustadz ya? Kang Eka Ustadz. Iya, silakan Kang Eka. Tunggu Pak Ustadz. Nyimak saja dulu. Oke. Mungkin Bu Yuli lagi kesempatan Bu Yuli sudah tune in tuh Pak Herman. Oke, silakan Bu Yuli kalau udah pertanyaan. Bu Yuli, silakan tanya Bu Yuli. Mungkin mic-nya dinyalain dulu Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ya, dalam ayat 23 ini Allah memberikan pesan yang mana menyampaikan kepada kita manusia ya Pak Ustadz ya. Ya. Bahwasa apakah kita ragu gitu Pak Ustadz ya? Ya. Ragu ini dalam bentuk kita memahami apa Pak Ustadz Al-Quran. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau ragu kita Al-Quran ini wahyu Allah, atau ragu dari isinya, atau ragu apapun lah bentuk keraguan, ya coba buat sebuah surat. Oh gitu. Jadi tantang. Suruh kita membuat membuat apa namanya? Sebuah surat. Surat serupa dengan Al-Quran gitu Pak Ustadz. Iya, memisli serupa. Bisa. Ya nggak bisa lah Pak Ustadz. Iya. Satu surat. Kalau nggak bisa ya percaya. Ya mungkin ini harus memberi peringatan kepada kita mempercayai itu ya Pak Ustadz. Iya. Kan ayat berikutnya kan tadi sudah ditutup. Tapi karena nanti mungkin ayat berikutnya kita bahas setelah saya tutup rekaman ini, kita bahas ayat berikutnya. Oh iya iya. Ya. Jadi, mungkin karena waktu saya tutup dulu rekaman untuk sesi ini. Pak Herman, karena nanti kita sambung dan diskusi lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini saya gunakan untuk upload di YouTube nanti, jadi kita cukupin dulu karena nanti waktu terlalu lama nggak bisa dia. Setelah itu kita sambung lagi diskusinya ya. Oke, demikian. Mohon maaf, kira kalam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.